Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali lagi merenungkan sebagian firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Dan saya beri tema layakkah aku. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, siapa sih aku ini? Aku ini adalah manusia. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Sebelum manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan segala kebutuhan manusia. Semua dipersiapkan dengan baik, sehingga pada waktu manusia itu ada, semua kebutuhannya itu sudah lengkap dan manusia bisa menikmatinya. Dan ada satu pesan daripada Tuhan, bahwa manusia itu tidak boleh makan akan buah yang ada di tengah, yaitu buah pengetahuan yang jahat dan yang baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia tidak dengar-dengaran akan Tuhan, tetapi dia malah mendengar akan suara iblis. Dan apa yang terjadi dengan manusia ini? Dia jatuh ke dalam dosa. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat manusia ini bukannya mendengarkan akan suara Tuhan, tetapi manusia ini lebih mendengarkan akan suara daripada iblis. Tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia ini jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan itu mau menyelamatkan manusia. Di dalam keadaan manusia yang berdosa ini, Tuhan datang dengan memberikan satu kabar baik, yaitu Injil keselamatan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, Injil ini disampaikan karena Tuhan mau lahir, mau mati, bahkan mau bangkit buat kita manusia. Manusia yang terbuang dilayakkan kembali oleh Tuhan untuk menerima akan Injil Tuhan. Dan hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang pertama. Dan kita bisa lihat di dalam ayat 27. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan. Apa itu berpadanan? Berpadanan di sini kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah layak. Hanya hendaklah hidupmu layak dengan Injil. Bagaimana kita bisa hidup layak dengan Injil? Yaitu orang-orang yang dapat menerima keselamatan yang daripada Allah. Orang-orang yang dapat menerima keselamatan yang daripada Allah, ini adalah orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak egois. Tetapi orang-orang inilah yang mendapatkan keselamatan daripada Allah. Dan orang-orang inilah yang dikatakan warga negara surgawi. Orang-orang inilah yang mempunyai gaya hidup, yaitu gaya hidup surgawi. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat tadi ini orang yang layak, tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang layak hanya mementingkan bagaimana Injil bisa diberitakan dan banyak orang diselamatkan. Tetapi ada satu dia lagi orang yang tidak layak. Siapakah orang yang tidak layak? Orang yang tidak layak adalah orang-orang yang hidupnya mementingkan diri sendiri, atau dapat dikatakan masih hidup secara duniawi, yaitu seteru daripada salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini yang dikatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 19. Hidupnya hanya bersifat jasmania. Walaupun tiap minggu mereka bisa datang ke gereja, tetapi hidup mereka tidak layak bagi Allah. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Layakkah kita di hadapan Tuhan? Dan kalau kita mau layak di hadapan Tuhan, gimana caranya? Coba ada satu, marilah kita berjuang untuk hidup layak dengan gimana? Dengan tidak mementingkan diri sendiri. Kita mau untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian, tetapi kita mau, kita datang, kita mohon pada Tuhan supaya tiap-tiap hari kita bisa menyerupai Tuhan. Tuhan tidak mementingkan diri sendiri.
Tuhan rela datang ke dalam dunia. Tuhan rela datang ke dalam dunia untuk siapa? Untuk saya dan untuk Bapak Ibu sekalian. Ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Begitu dia terima Tuhan, dia 180 derajat dia berubah. Yang dahulunya dia adalah Saulus, sekarang dia menjadi Paulus. Yang dahulunya dia mementingkan diri sendiri, yang tidak layak. Tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia dilayakkan oleh Tuhan. Karena dia tidak mementingkan diri sendiri. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama kita berdoa untuk diri kita masing-masing, supaya kita berpadanan dengan Injil Kristus, supaya kita dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi warga negara surgawi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan mengajarkan pada kami untuk kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pada saat kami layak Tuhan, Tuhan tolong kami Tuhan, untuk kami tidak selalu egois mementingkan diri kami, tapi kami selalu Tuhan untuk dengar-dengaran kata daripada Tuhan, untuk selalu melakukan firman Tuhan setiap hari dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian, dan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menuntun kita sepanjang hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.